Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, kembali bersama dengan saya, Pastor Jensi Sedede, dari rumah Red Konstantini Ambawang, dalam renungan Minggu Biasa yang ke-34. Dan bersama gereja hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Sebagai sumber inspirasi kita ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Raja itu akan bertanya kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bersama gereja kita merayakan Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam. Namun para saudara dan saudariku terkasih, untuk mengantar kita dalam permenungan Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam ini, kita tentu bertanya, bagaimana munculnya Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam ini?
Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 pernah mengeluarkan sebuah ensiklik yang berjudul Quas Primas. Konteks munculnya ensiklik ini pertama-tama tentu karena ada perpecahan dunia yang mengakibatkan Perang Dunia Pertama. Banyak negara saling menyerang satu sama lain dan menimbulkan atau menjatuhkan banyak korban. Maka Paus Pius ke-11 ingin menyuarakan suara gereja. Karena itu dalam ensiklik itu dikatakan bermacam kejahatan di dunia berhubungan dengan kenyataan bahwa kebanyakan orang telah menolak atau mengesampingkan Yesus Kristus dan hukumnya yang kudus dari kehidupan mereka. Sehingga Kristus dan hukumnya tidak mendapat tempat. Sepanjang orang secara pribadi, kelompok, negara menolak untuk tunduk pada ketentuan penyelamatan kita Yesus Kristus, tidak ada kemungkinan untuk damai sejahtera di atas bangsa-bangsa. Saudara-saudariku terkasih, menarik dari kutipan singkat ini. Mudah bagi kita untuk memahami, mudah bagi kita untuk mengerti, mudah bagi kita untuk menangkapi bahwa perpecahan di dalam dunia itu karena pertama-tama berpusat pada diri kita masing-masing. Kita selalu mengikuti kehendak kita, mengikuti kehendak kelompok kita, ingin saling menang, merasa paling benar sendiri, merasa ingin menguasai satu sama lain di dalam kehidupan ini. Maka keinginan untuk mengikuti kemauan, kehendak pribadi, merasa benar, pada akhirnya juga bisa menimbulkan perpecahan dalam hidup satu sama lain. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah juga yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Perpecahan terjadi di mana-mana. Karena setiap orang ingin menang sendiri. Ingin menguasai kehidupan orang lain. Ingin supaya dirinya paling benar di dalam kehidupan. Sehingga perpecahan itu seringkali terjadi. Dan ini juga menjadi keprihatinan di dalam kehidupan menggereja, di dalam kehidupan iman kita. Seringkali perpecahan ini terjadi karena kita selalu mau menang sendiri, selalu berpusat pada diri sendiri. Oleh karena itu, para saudara dan saudariku terkasih, pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, dan melalui bacaan suci hari ini, kita dipanggil untuk menjadi gembala yang baik. Gembala yang mampu menyatukan satu sama lain di dalam kehidupan ini. Bukan gembala yang suka memecah belah. Kita dipanggil untuk menjadi raja yang penuh belas kasihan. Kita dipanggil untuk menjadi raja yang memiliki perhatian kepada semua orang. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, butir-butir iman apa saja yang bisa kita renungkan pada perayaan Kristus Raja semesta alam ini? Pertama, pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, kita diingatkan akan kemuliaan Kristus yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Kita turut ambil bagian dalam kemuliaan Sang Raja ini ketika kita mampu membiarkan diri dipimpin oleh Kristus sendiri. Karena itu, Paus Pius ke-11 mengatakan, menjadikan Kristus sebagai Raja adalah bahwa Ia harus memerintah di dalam pikiran kita. Ia harus memerintah dalam kehendak kita. Ia harus memerintah dalam hati kita, dalam mulut kita, dalam tubuh kita. Dengan kata lain, seluruh hidup kita sungguh digerakkan oleh Kristus. Tapi sayangnya hal ini sulit karena seringkali kita
masih punya kehendak pribadi. Dalam keluarga misalnya, menyatukan anggota keluarga itu sangat sulit. Mengapa demikian? Karena antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak punya kehendak yang berbeda. Tetapi para saudara dan saudariku terkasih, ketika keluarga Kristiani, keluarga Katolik membangun sebuah rumah tangga, maka dasar fondasinya adalah Yesus sendiri. Sehingga setiap kehendak, setiap kata, setiap sikap kita bersumber pada Kristus. Ketika tidak bersumber pada Kristus, yang terjadi adalah perpecahan, bahkan juga hancurnya rumah tangga. Kedua, para saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, Kristus Raja semesta alam sungguh menyatukan kita. Ia akan menyatukan, Ia akan menjadikan kita suatu kerajaan, dan Dialah kemuliaan dan kuasa. Di zaman ini, perpecahan sangat mudah terjadi. Orang merasa benar, paling hebat, sehingga saling menjatuhkan. Manusia seringkali mudah untuk memisahkan, tetapi Kristus hadir dan datang untuk menyatukan kita semua. Maka para saudara dan saudariku terkasih, pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, kita dipanggil untuk menjadi pemersatu bagi semua orang. Setiap tindakan, setiap kata-kata kita harus mengandung makna persaudaraan, harus mengandung makna persahabatan bagi sesama. Sehingga kita semakin hari semakin beriman, serupa dengan Kristus Sang Raja kita. Selamat Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.